Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah memahami tanah adat. Tema ini kami pilih karena banyak permasalahan yang muncul terkait dengan masalah ini, yaitu tanah adat. Karena kita ketahui telah terjadi berbagai macam konflik, baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal, yang terkait dengan keberadaan tanah adat ini. Yang horizontal misalnya kita ketahui, kita sering baca di koran atau tonton di TV, terjadi kontrak atau bentrok antar desa karena masalah perbedaan perbatasan tanah adat antara satu desa dengan desa yang lain. Akhirnya ributlah. Seperti kita ketahui di Lombok misalnya terjadi perang yang sangat mengerikan di mana kedua pihak menggunakan senjata yang mematikan seperti tombak dan panah dan lain sebagainya. Ini karena masalah perbatasan tanah adat yang tidak disetujui oleh kedua desa yang saling bertetangga itu. Kemudian konflik vertikal juga terjadi, misalnya ketika seorang investor datang ke suatu wilayah, tidak diterima oleh para tetua adat di situ karena dianggap para investor asing ini tidak layak untuk membuka lahan bisnis di situ. Padahal para investor ini mempunyai surat izin yang semua secara hukum tuh lengkap, total. Nah ini dia, karena itu di studio saya hadirkan Ibu Lamtiur Tampu Bolon PhD, Wakil Ketua dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Atmajaya. Karena beliau ini mempunyai pengalaman yang cukup banyak, terutama dalam penelitian terkait dengan masalah tanah adat. Halo Bu Lamtiur, apa kabar nih? Halo Pak Gigin, baik Pak. Ya Bu, bisa Anda beri penjelasan mungkin secara antropologis ya. Tanah adat itu sebenarnya apa sih kok seringkali menjadi bahan pembicaraan di mana-mana dan sekaligus seringkali dikaitkan dengan berbagai macam konflik, baik yang horizontal atau vertikal. Iya, tanah adat itu kan seperangkat aturan ya yang dimiliki oleh kelompok kekerabatan yang memiliki tanah itu, seluruh isi tanah, baik itu berupa tanah, danau, bahkan bagian dari laut, ya, sungai, nah itu dimiliki secara bersama. Nah itulah yang kita pakai secara umum tanah adat. Dan bersamaan secara turun-temurun ya mungkin. Ya. Nah saya sebenarnya bukan ahli hukum ya Pak Gigin, saya antropolog. Nah seperti kita ketahui kan kalau tanah itu di Indonesia kan ada tanah individu atau tanah hak, tanah yang dimiliki negara, terus kemudian sama tanah komunal. Yeah. Nah, atau yang kita kenal dengan tanah adat atau tanah ulayat. Nah, kalau negara punya kita tidak masalah, itu kita sudah tahu mungkin bantaran kereta api dan lain sebagainya, dan ada tanah-tanah lain dimiliki. Individu kalau itu banyak di Jakarta dan kota-kota besar, bahwa sebidang tanah kalau kita tempati itu pasti harus diberi nama siapa pemiliknya, gitu ya. Misalnya Pak Praginanto, saya gitu, walaupun suami istri harus diketahui pasangannya. Nah yang menjadi masalah adalah tanah komunal ini atau tanah adat ini dimiliki secara turun-temurun dan dia tidak punya batas-batas yang jelas. Dia itu diwariskannya juga secara lisan. Mereka punya tradisi lisan. Jadi kalau seorang anak itu misalnya diberitahu bahwa itu tanah farm, saya pakai istilah farm karena baru penelitian di Papua. Farm misalnya Belau itu, nah tanah kita ini batasnya itu gunung itu, sungai itu, ya batu itu gitu ya. Nah jadi tidak ada tertulis gitu. Nah ini nanti kan si anak itu dia ya cuman kasih tahu itu dia wariskan lagi itu batasnya itu. Nah tapi secara persisnya mana gitu kan nggak tahu. Nah inilah sebenarnya tanah adat itu. Nah kalau soal kepemilikan dari hasil penelitian yang di Papua itu harus kita bedakan ya. Memang kalau di Papua itu ada tanah adat yang berdasarkan farm. Itu kalau kita di istilah antropologinya clan ya mungkin. Terus kemudian ada tanah keluarga luas, extended family. Terus kemudian ada tanah individu.
Nah, jadi memang dari tanah farm yang luas itu kemudian diturunkan kepada tanah keluarga luas, kemudian keluarga-keluarga ini bisa menurunkan kepada laki-laki pertama dari keluarga tersebut. Nah, biasanya kita karena di Indonesia masih mayoritas menganut sistem garis keturunan patrilineal, jadi diturunkannya dari laki ke lelaki, terutama anak laki-laki pertama.